Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada tutorial kali ini kita akan langsung memasukkan materi pada setiap pertemuan. Nah, ada dua jenis materi yang bisa kita tambahkan. Yang pertama adalah bertipe PDF dan yang kedua adalah bertipe PowerPoint. Nah, untuk yang bertipe PDF, Bapak dan Ibu bisa melihat tutorial kita tentang bagaimana cara mengupload file RPS. Oke, tapi ada baiknya akan kita ulang terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja. Kita buka e-learning kita. Kita ketikkan alamatnya seperti biasa. Ya, kemudian kita login dengan menggunakan username dan password yang seperti biasa kita gunakan. Nah, kemudian kita pilih mata kuliah yang akan kita tambahkan materinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena kita berbentuknya adalah per minggu atau per week, maka akan muncul di sini ada beberapa minggu, yaitu mulai dari 25 September sampai 1 Oktober dan seterusnya. Nah, kita akan memasukkan materi di sini. Kita akan masukkan materi kita di bagian sini. Oke, sekarang untuk melakukan hal tersebut, pertama kita hidupkan dulu mode editnya. Seperti biasa, kita klik yang gerigi, kemudian pilih turn editing on. Nah, setelah kita melihat tampilan seperti ini, ada tulisan edit, artinya kita sudah masuk ke mode edit. Oke, yang pertama kita ubah dulu judul dari si pertemuan ini, atau si week ini. Minggu ini kita ganti dulu, kita klik tombol ini pensil ini, kemudian misalkan kita tuliskan pertemuan 1 ya, pertemuan 1 misalkan saya akan membahas tentang pengertian penelitian. Nah, untuk menyimpannya jangan lupa tekan tombol enter, karena di sini tidak terlihat. Pastikan Bapak dan Ibu setelah mengetik tekan tombol enter, karena kalau tekan tombol yang lain itu tidak akan tersimpan. Jadi dia hanya akan menyimpan ketika kita tekan tombol enter. Seperti ini, dia akan menyimpan. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk memberikan deskripsi tentang pertemuan pada mata kuliah pertemuan pada minggu tersebut, kita bisa menambahkan deskripsinya. Di sini kita klik edit, kemudian di sini ada edit week. Nah, kita tambahkan deskripsinya di bagian summary di sini. Kita misalkan ketikkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai definisi penelitian dan peran penelitian dalam pendidikan dasar sebagai contoh. Kemudian dapat juga Bapak dan Ibu menampilkan atau menuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah mahasiswa mempelajari materi pada pertemuan pertama ini. Setelah mempelajari setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat misalkan 1. Di sini satunya karena dia berupa numbering, kita kasih numbering di sini. 1 misalkan mendeskripsikan definisi penelitian menurut atau secara etimologis dan epistemologis dan seterusnya. Ini sekedar contoh, Bapak dan Ibu bisa menambahkan sesuai dengan RPS-nya. Kemudian kita simpan. Nah, maka Bapak dan Ibu nanti mahasiswa akan melihat bagaimana tampilan ini akan berubah sesuai dengan tadi yang sudah kita isikan. Oke, baik, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah file atau materi atau bahan yang kita siapkan untuk ditampilkan. Di sini kita bisa menambahkan sebuah resource. Di sini kita klik add activity resource, kemudian pilih file. Kalau banyak seperti ini kita bisa organize atau pilih dulu di bagian resource, maka akan muncul file di kategori berdasarkan jenisnya. Kita pilih file dulu. Nah, di sini kita tuliskan adalah materi perkuliahan pertemuan pertama. Oke, silakan klik
untuk membuka materi perkuliahan pertemuan pertama. Nah, agar mahasiswa tahu apa yang mereka sedang akan lakukan atau apa maksud dari materi ini, kita tampilkan deskripsi ini di depan dengan cara diklik tombol tanda kotak ini. Kemudian berikutnya adalah kita pilih file yang akan kita bagikan kepada mahasiswa. Di sini sebaiknya kita hanya melampirkan satu file saja, karena nanti kalau lebih dari satu tetap yang akan dibuka adalah satu saja. Oke, sekarang kita ambil misalkan contohnya adalah materinya ini adalah bentuk PDF. Saya bawa ke sini, kemudian di drag. Ya, kalau Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan operasi seperti itu, kita bisa mengklik tombol add file ini, add, kemudian pilih di sini upload, kemudian choose file, dan pilih filenya di sebelah mana, kemudian kita open dan upload this file. Nanti akan tampilannya sama seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan menentukan bagaimana si file ini akan ditampilkan di hadapan peserta atau mahasiswa. Nah, kita lihat di bagian appearance atau penampilan ini ada beberapa opsi untuk displaynya. Yang pertama adalah embed, kedua force download, yang ketiga open, yang keempat open, yang kelima adalah in pop-up. Kalau otomatis berarti akan ditampilkan di laman yang sama seperti ini. Kemudian yang kedua adalah embed. Embed ini berarti nanti akan terbuka halaman baru dan di sana akan ditampilkan filenya. Kemudian yang ketiga adalah force download, artinya nanti si file ini ketika diklik tulisan materi perkuliahan pertemuan utama, maka akan langsung di-download ke komputer atau perangkat yang digunakan oleh mahasiswa ketika mengakses halaman ini. Kemudian yang keempat adalah open. Nah, ini akan dibuka berarti nanti akan ada satu aplikasi atau jendela baru yang membuka file ini. Dan yang kelima adalah in pop-up. Jadi akan ditampilkan filenya dalam bentuk pop-up, misalkan seperti ini. Ini kita sebut dengan pop-up. Jadi akan muncul sebuah jendela baru, isinya adalah file yang akan ditampilkan secara embed. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan yang embed. Oke, Bapak dan Ibu nanti bisa bereksplorasi. Sebagai contoh di sini kita gunakan embed, kemudian show size untuk menampilkan ukurannya dan show type untuk menampilkan jenis dari file tersebut. Setelah itu kita simpan dan return to course. Nah, Bapak dan Ibu sekarang sudah ada satu resource baru, yaitu materi perkuliahan pertemuan pertama. Kalau ini kita klik, tampilannya akan sama seperti yang akan dilihat oleh mahasiswa. Nah, akan tampil sebuah halaman baru dan ini akan di-embed. Artinya, materi perkuliahan ini akan ditampilkan dalam bentuk embed ya, disisipkan di halaman e-learning kita. Jadi nanti si mahasiswa akan bisa membaca file PDF ini langsung di sini. Oke, itu kalau filenya PDF. Bagaimana kalau misalkan filenya PowerPoint? Oke, kita kembali lagi ke file pertemuan pertama. Ini saya ada tulisan, kita klik dulu. Misalkan kita akan menampilkan atau membagikan file kita berupa sebuah PowerPoint. Oke, berarti kita akan kembali lagi di sini Add Activity or Resource. Kemudian kita pilih juga di bagian resource-nya adalah File. Nah, kemudian di sini materi PowerPoint sebagai contoh. Nah, kemudian deskripsinya materi PowerPoint pertemuan pertama. Kita display deskripsinya. Kemudian sama seperti tadi, kita ambil, kita pilih di sini upload file, kemudian choose file, dan kita ambil dari folder Bapak dan Ibu menyimpan perkuliahan. Nah, seperti ini. Kita upload filenya. Nah, sama seperti tadi untuk appearance-nya kita pakai embed dulu. Kemudian kita show size dan show type. Kita save and return. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan hal ini? Ketika kita buka materi PowerPoint ini, nah, maka akan ditampilkan bukan laman PowerPoint-nya, melainkan akan di-download langsung. Ya, jadi akan di-download ke sini sehingga si file PowerPoint-nya tidak ditampilkan di laman di sini seperti tadi menampilkan file PDF. Nah,
Bagaimana caranya supaya mahasiswa ketika membuka file ini tidak di-download, tapi melainkan ditampilkan file PowerPoint-nya. Nah, kita menggunakan cara yang lain, bukan menggunakan resource berupa file. Kita kembali lagi, jadi cara ini tidak kita gunakan karena nanti akan mengakibatkan kesulitan, karena tidak semua handphone, ya misalkan kalau kita mahasiswa menggunakan handphone, belum tentu bisa membuka file PowerPoint. Atau kalau misalkan ada file PowerPoint seperti ini akan sangat riskan karena nanti akan bisa di-download oleh peserta dan bisa dibagikan. Nah, karena itu kita perlu mengganti cara kita mengunggah filenya. Nah, bagaimana cara kita mengunggahnya? Kita akan lanjutkan pada tutorial yang berikutnya. Demikian sampai saat ini kita sudah bisa mengupload file berupa PDF. Untuk file berupa PowerPoint kita akan lakukan dengan cara yang berbeda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.